Please take all the time you need. You don't have to be composed in times like these. Life has knocked you off your feet. Don't have to figure out how to say it all to me, but I'll be here when you come around. I'll make sure you don't hit the ground. It's not too much to do, 'cause I love you. Don't worry about me. I'll be here in the morning with a smile and a cup of Mau tea. ngobrol sama ibu belum ngobrol. Nanti pakai ini. Ya. Pesan pertama ibu ke SMA ini gimana? Kesan ke SMA 1 Banjarbaru. Pertama sih kalau saya lihat sih senang ya, karena kan sebelumnya saya ini masih ditempatkan di SMA yang input dari siswanya masih rendah, kemudian juga orang tua siswanya mungkin dikatakan menengah ke bawah. Setelah masuk SMA 1 ada rasa senang, tapi juga ada rasa takut juga, karena jangan dikira di situ enak, ternyata lebih berat lagi tantangannya, karena di situ menghadapi siswa-siswa yang potensinya luar biasa, juga orang tuanya istilahnya dari kalangan yang istilahnya berpendidikan tinggi. Jadi kita justru harus lebih berhati-hati, dan tantangannya luar biasa karena kita menghadapi, yang pertama kita harus menghadapi siswa-siswa kita yang punya potensi yang luar biasa. Berarti kita kan harus menyiapkan program-program yang misalnya dapat mengakomodir semua potensi siswa, dan semua potensi siswa itu harus berkembang dengan baik. Artinya siswa ini masuk ke kita bagus SMA 1, keluarnya harus lebih bagus lagi. Kemudian yang kedua tentu menghadapi orang tua yang istilahnya tuntutannya tentu lebih tinggi. Berarti jangan dilihat enaknya saja di SMA 1, tetapi justru disitulah tantangan yang luar biasa. Saya harus siap secara mental, psikologis, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk memberi dukungan dan motivasi kepada rekan-rekan guru, supaya artinya mereka juga tetap semangat untuk meningkatkan kompetensinya. Apalagi dengan sistem zonasi sekarang ini, siswa kita bercampur, guru-guru juga istilahnya sekarang ini banyak merasa bahwa mereka berpikir dulu zona nyaman, sekarang mereka banyak ada keluhan lah, bukan banyak, ada keluhan berat membina siswa, karena tadi dari berbagai kalangan yang beragam. Nah, disitulah justru saya bilang kita merasakan jadi guru kalau siswa kita itu beragam, karena ada siswa yang istilahnya levelnya di bawah, ada level di tengah, atau ada level tinggi. Justru disitulah kita sebagai guru harus siap untuk menghadapi semuanya itu. Jadi jangan dikira lihat SMA 1, wah sekolah nomor 1 aman, enak, kita di zona nyaman, tidak bisa. Justru lebih besar, kita harus lebih siap, baik secara fisik dan mental. Ibu, tadi tantangannya kan bagaimana ibu mengelola atau mencari jalan keluar. Ya, oke. Baik, tentu yang pertama kan saya akan mengamati dulu secara keseluruhan. Pertama adalah potensi yang ada di sekolah kita, yaitu dari SDM-nya dulu. Jadi menurut saya kita bisa membina anak-anak kita itu dengan baik kalau kita sebagai guru dan tenaga kependidikan harus siap. Nah, saya melihat dulu bagaimana kemampuan SDM yang ada di kita, potensi-potensi yang ada. Nah, kemudian dari situ baru kita menyusun beberapa program, kemudian juga kita menentukan personal yang akan bertanggung jawab di bidang tersebut. Kemudian juga pasti kita harus mengadakan koordinasi atau rapat bersama untuk pertama adalah melihat potensi, artinya kemudian kelemahan yang kita miliki, dan kalau ada pun suatu permasalahan atau program yang disampaikan, kita sampaikan programnya, kemudian kalau ada kesulitan kita cari solusi terbaik. Jadi artinya kita harus berbicara bersama. Kemudian juga pasti kita selalu berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan. Artinya dalam hal kebijakan-kebijakan, ya pasti kita harus berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan. Kadang-kadang ada kebijakan-kebijakan yang khusus berlaku untuk SMA 1 dan mungkin tidak berlaku untuk sekolah lain. Artinya dalam kondisi khusus, tapi tetap kita Dinas Pendidikan harus mengetahui hal itu.
Jadi gini, pertama kita harus memanage dulu bagaimana karakter anak-anak didik kita. Jadi yang pertama tentu kita harus mengetahui karakteristik peserta didik kita gimana. Itu ada kita laksanakan yang namanya asesmen diagnostik bisa. Kemudian juga bisa kita guru BK itu selalu di awal setiap ada siswa baru itu kan pasti akan melakukan asesmen. Artinya dia bisa menentukan kemampuan siswa kita. Nah, kemudian untuk Bapak dan Ibu guru tentu kan ada yang berkemampuan dia mampu membina siswa itu untuk akademiknya. Ada juga Bapak dan Ibu guru ini yang potensinya lebih ke non akademik. Nah, itu maka saya lihat dari potensi itu baru kita tempatkan personal tersebut di bidang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Tetapi secara umum kan semua guru harus mempunyai kemampuan untuk membina anak-anak secara akademik. Tetapi ada juga guru-guru yang istilahnya dia punya kemampuan selain itu. Ada juga istilahnya seperti contoh satu guru yang istilahnya dia sebenarnya mata pelajarannya olahraga, tetapi dia mampu di bidang seni, itu kita manfaatkan. Amit enggak itu ngurus satu guru itu? Sekarang gini, kalau menurut saya sih pendekatan aja kita. Jadi artinya kita ada kebijakan, kita tidak saklek, nggak bisa saklek. Jadi harus ada kebijakan tertentu untuk kita tarik ulur. Nah, jadi hal mana yang harus kita kencengin, tetapi hal mana yang harus nggak apa-apa kita kasih kebijakan. Ataupun kita kasih kebijakan, tapi kita punya tuntutan. Kamu harus begini. Nah, itu gitu. Jadi menghadapi guru itu tidak bisa saklek, ya tadi harus tarik ulur gitu loh. Tetapi dalam hal ketentuan khusus, misalnya tentang disiplin sebagai dia pegawai, saya harus wajib itu. Karena kan kita sekarang ini untuk kehadiran dan sebagai kedatangan jam berapa itu udah terlink Pak Andre ya. Jadi nggak bisa lagi kita manual, nggak bisa lagi. Nah, itu yang harus teman-teman. Tapi sepanjang itu teman-teman sudah bisa mengikuti aturan itu dan tidak ada keluhan. Dan saya yakin teman-teman juga mungkin sudah menyadari bahwa saya selalu mengatakan kita ini berada di SMA 1 ini jangan dikira zona nyaman. Justru sekarang tantangannya lebih berat. Justru kita berada di SMA 1 ini kita harus selalu siap. Itu beda dengan sekolah-sekolah yang istilahnya pinggiran. Tuntutan orang tua lebih sangat tinggi. Tuntutan orang tua, tuntutan masyarakat, tuntutan dari pemerintah. Aku kemarin tuh lihat Ibu Vero lagi iniin anak-anak Ya. beberapa dari latar Ya. belakang dan aku lihatnya itu multikultural. Nah, setelah Semansa Satu Banjar ini menciptakan multikultural ini, senyaman apa untuk mereka yang minoritas? Ya. Jadi begini, kita kan punya siswa yang beragam. Oke, kita mayoritas muslim, tetapi tetap kita harus memperlakukan semua siswa itu, artinya memberikan fasilitas untuk siswa itu harus sama. Jadi artinya mereka bisa nyaman menjalankan ibadahnya sesuai dengan agamanya. Jadi kita tetap memberi ruang secara keseluruhan. Dan kalau di SMA 1 itu tidak ada sih istilahnya mayoritas itu terus menguasai semua ataupun kita prioritaskan, tidak. Kita berlakukan semua. Makanya mereka juga kita beri ruang. Misalnya dalam pelajaran agama, dalam satu kelas itu ada berbagai macam agama. Ketika giliran mereka pelajaran agama Islam, maka yang non muslim itu akan keluar karena dia akan belajar dengan guru agamanya. Dan kita udah siapkan ruangannya khusus. Dan khusus untuk Bu Vero itu guru agama Katolik. Tapi kemampuannya luar biasa. Bukan hanya dia ngajar di agama Katolik, tapi juga dia bisa membina kemudian siswa-siswa kita, baik istilahnya bukan hanya dalam pelajaran tapi juga secara psikologis. Kemudian beliau juga punya kemampuan TIK yang bagus. Jadi kami mengandalkan Bu Vero. Kemudian juga karena ketelitian dan sebagainya, dia kan juga saya beri tugas tambahan sebagai bendahara BOS. Nah, tugas bendahara BOS ini sekarang luar biasa karena aplikasi BOS ini memerlukan ketelitian dan juga kemampuan TIK. Nah, ini juga guru yang istilahnya saya bilang sangat berbeda. Artinya ini mata pelajarannya sebenarnya agama Katolik dia itu, tetapi dia punya kemampuan yang lain. Nah, ini juga saya sama Bu Vero ini sama dengan Pak Marwan. Artinya saya punya kebijakan-kebijakan tertentu untuk beliau karena tadi tuntutan kerjanya tinggi. Nah, itu. Sejauh ini Ibu sudah istilahnya
jadi saya katakan bahwa tadi bahwa saya tetap menerapkan aturan untuk disiplin itu tetap, tapi tetap ada kebijakan-kebijakan. Dan saya harus memberikan begini, kalau misalnya saya memperlakukan berbeda dengan satu orang, tentu guru lain nanti kan akan memprotes, tetapi saya selalu memberikan penjelasan, silahkan mengembangkan kemampuan atau potensi, ataupun saya punya tuntutan lebih tinggi terhadap seseorang, tetapi ada hal-hal tertentu yang wajib dia tetap mengikuti. Dan kenapa saya memberikan kebijakan tertentu ini? Karena begitu kita kasih tugas atau tugas tambahan atau tuntutan yang lebih tinggi, dia bisa mengerjakan. Yang penting intinya artinya bahwa segala sesuatu itu dapat dipertanggungjawabkan, atau saya selalu minta sama teman-teman, gini deh teman-teman, pokoknya yang penting apa yang Bapak dan Ibu lakukan, Bapak dan Ibu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Nah itu. Oke, terakhir tentang konsep kurikulum merdeka belajar, menurut Pak dan implementasinya seperti apa? N-nya, KN, seperti salah satu budget Untuk sejauh ini pelaksanaan kurikulum merdeka. Oh ya, kalau gini, kalau di Provinsi Kalimantan Selatan ini ada kebijakan seluruh SMA negeri dan swasta, walaupun dia tidak ditunjuk sebagai sebagai sekolah penggerak, mereka wajib menerapkan kurikulum merdeka. Nah, masing-masing kan nanti kan ada levelnya tuh, ada mandiri berbagi, mandiri berubah, sama mandiri belajar. Nah, jadi kalau kebijakan di Kalimantan Selatan semuanya harus menerapkan kurikulum merdeka. Dan kalau saya memandangnya kurikulum merdeka ini, teman-teman sepanjang ini semuanya menerima. Artinya bahwa mereka bisa tidak ada keluhan lah dalam hal ini. Mereka bisa menerapkan kurikulum merdeka sepanjang pertama kepala sekolah akan memberikan kemudahan dalam hal mereka menerapkan kurikulum merdeka. Yang pertama kan kita siapkan untuk IHT-nya. Kemudian yang kedua yang agak susah tuh tentu kan mereka menyusun perencanaan. Nah, perencanaan misalnya kita menyusun modul ajar sebelum mengajar untuk kurikulum merdeka ya, namanya modul ajar. Kalau dulu kan RPP ya, sekarang modul ajar. Kalau kita lihat contoh-contoh punya orang luar biasa rumitnya. Nah, kalau kebijakan kami membuatkan format yang lebih sederhana. Jadi kita tetap mengikuti aturan modul yang ada di modul ajar, tetapi kita lebih sederhanakan untuk SMA 1. Nah, sepanjang itu guru dipersiapkan formatnya, kemudian ada IHT pendampingan dengan kami sebagai komite pembelajar, mereka tidak ada keluhan, dan artinya penerapan ini berjalan saja dengan lancar. Sebenarnya bukan hanya pada saat kurikulum merdeka, pada saat kami K13 yang dikatakan Mas Menteri itu ada penyederhanaan RPP, kami pun bikin format sendiri. Dan kita bikin format, teman-teman lebih mudah seperti itu. Nah, jadi artinya sepanjang bahwa kita ini pihak sekolah ini memfasilitasi teman-teman, kemudian kalau ada kesulitan mereka ada diberikan jalan keluarnya, itu berjalan dengan baik. Itu yang membedakan RPP itu sama Mas Menteri dan sekolah lain, apa yang membedakan? Jadi gini, kalau di Mas Menteri kan dia bilang 1 lembar itu selesai. Nah, sebenarnya nggak selesai juga. Maksudnya kita membuatkan susunan sistematikanya. Artinya bahwa ada hal-hal yang pakem yang harus ada, itu kita buatkan. Kalau sudah seperti itu mereka nggak akan bingung. Kalau kita lihat contoh-contoh yang di luar itu kan rumit sekali. Nah, jadi artinya kita sederhanakan, kita sesuaikan dengan SMA 1. Begitu juga dengan modul ajar. Kalau kita lihat contoh punya orang luar biasa rumit, tapi ada hal penting yang harus kita muat, misalnya yang CP-nya, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, itu yang pokoknya dari sistematikanya itu kita buatkan dan teman-teman akan mudah mengerjakannya. Daripada mereka ngelihat ini contoh yang lain berbeda. Dan sekolah lain saya lihat mereka masih mengambil dari mana-mana dan tidak sama dalam satu sekolah. Kalau kami tidak, kami samakan format sistematikanya, jadi sehingga mereka mengisi, dan itu juga kami bagi di dalam kegiatan MGMP sekolah. Jadi teman-teman MGMP kota. Jadi teman-teman kan nanti setiap minggu tuh ada pertemuan dengan MGMP masing-masing mata pelajaran tiap kota. Nah, ini kami share. Nah, inilah yang namanya mandiri berbagi. Karena kami sekolah penggerak, maka kami adalah kurikulum merdeka berbagi. Terakhir, sebetulnya mimpi Ibu sebagai kepala sekolah di SMA 1 Banjar ini apa? Ya. Ngapain? Ya, jadi sebenarnya gini, kalau saya pengen gini, saya mengatakan bahwa potensi siswa SMA 1 ini luar biasa. Jadi mereka tuh masuk itu sudah bagus, sudah punya kemampuan dalam hal akademik dan non akademik. Mimpi saya tentu adalah saya ingin lebih meningkatkan lagi. Kalau mereka masuknya istilahnya kalau kita sebut nilai 8, maka keluarnya mereka adalah 9.
Dan kalau misalnya mereka punya potensi non akademik yang misalnya hanya berbatas sampai tingkat kota, saya ingin ke tingkat nasional ataupun sampai ke tingkat internasional. Dan tentu harapan saya outcome ini anak-anak kita ini pertama kan mereka ini banyaknya tujuannya adalah ke perguruan tinggi ternama di luar Kalimantan. Kemudian yang kedua ikatan-ikatan dinas yang dapat dikatakan bahwa punya prestis seperti Akpol, AAU, AD, AKMI dan sebagainya. Nah, saya ingin anak-anak saya itu semuanya keluarnya adalah mandiri, kemudian juga ada prestisnya. Jadi mereka orang tuanya segini, tetapi mereka lebih tinggi dari orang tua ataupun yang ada. Dan saya ingin bahwa semua potensi yang ada di siswa SMA 1 Banjarbaru ini lebih meningkat, lebih berkembang, dan tadi hasilnya bukan hanya standar kota dan provinsi, tapi ke tingkat nasional maupun internasional. Gitu. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Karena yang akan menuliskan esai ini siapa?